Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ibu Suci Hasanah. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya terkait dengan anatomi fisiologi sistem persarapan. Pada video yang ketiga, kita sudah membahas tentang diencephalon, di mana diencephalon ini terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai stasiun pemancar impuls ke otak dan medula spinalis, sedangkan hipotalamus berfungsi sebagai pengatur suhu, selera makan, keseimbangan cairan, rasa lapar, seksualitas, watak, emosi, ataupun pengatur perilaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian dari otak yang berikutnya, yaitu otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai pusat pengatur koordinasi dari gerakan kita yang kita sadari atau yang berada di bawah kendali kesadaran kita. Kemudian cerebellum atau otak kecil ini juga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan dan juga posisi tubuh. Cerebellum terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri, yang mana cerebellum ini dihubungkan oleh jembatan yang disebut dengan jembatan Farolli atau pons Farolli. Pons Farolli sendiri dia berfungsi sebagai penghantar impuls dari cerebellum kanan ke cerebellum kiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf pusat yang kedua, yaitu medula spinalis. Medula sendiri, kalau kita lihat ada medula oblongata dan ada medula spinalis. Di video yang awal, Ibu sampaikan bahwa medula oblongata ini merupakan bagian dari otak, yang mana medula oblongata ini terletak langsung di belakang cerebellum, terdiri dari kortek dan medula. Kortek itu warnanya putih, dia merupakan dendrit dan neurit atau akson, sedangkan medula ini merupakan badan syaraf yang berwarna kelabu. Medula oblongata sendiri ini berfungsi sebagai pusat pengatur ritme pernafasan. Jadi sistem pernafasan nanti yang mengatur adalah medula oblongata, denyut jantung, kemudian penyempitan dan pelebaran pembuluh darah atau vasokonstriksi dan vasodilatasi daripada pembuluh darah, tekanan darah, lalu pergerakan alat pencernaan, ini juga yang mengatur medula oblongata, menelan, batuk, bersin, bersendawa, itu yang mengatur adalah medula oblongata. Baik, yang berikutnya adalah medula spinalis. Medula spinalis disebut juga sebagai sumsum tulang belakang. Medula spinalis ini terdapat di dalam ruas-ruas tulang belakang dari mulai leher sampai ke pinggang bagian yang kedua. Medula spinalis dia berfungsi sebagai gerak refleks dan juga berfungsi untuk menghantarkan impuls dari otak ke organ atau dari organ ke otak. Jadi kayak semacam penjembatan ya antara organ ya kemudian ke otak itu melalui medula spinalis, atau dari otak akan menyampaikan respon ya dilewatkan ke medula spinalis baru ke organ. Nah, baik teman-teman, kita sudah membahas tentang sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer ini merupakan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Ya, tadi kan sistem saraf dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula, sedangkan ada sistem saraf perifer, yaitu nanti ada sistem saraf somatik dan juga sistem saraf autonom atau otonom. Ya. Sistem saraf perifer ini dia merupakan penghubung antara bagian tubuh, ya semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Terdapat dua bagian sistem saraf perifer, yaitu sistem saraf sadar atau somatik yang bekerja di bawah kendali kesadaran manusia, dan saraf autonom atau otonom yang bekerjanya di luar kesadaran kita. Sistem saraf somatik ini terdiri dari sistem saraf pada otak. Ya, ada 12 pasang yang disebut dengan sistem saraf kranial. Ya, ini merupakan sistem saraf tepi ya. Sistem saraf kranial ada 12 pasang, dan sistem saraf pada sumsum tulang belakang atau sumsum spinalis yang terdapat 31 pasang.
Jadi 31 pasang sistem saraf spinalis ini terdapat sepanjang spinalis dan 12 pasang sistem saraf tepi yaitu saraf kranial. Untuk sistem saraf kranial ada 12. Kita akan lihat sistem saraf 1 yang disebut dengan olfaktorius. Ini cara pemeriksaannya, kita bisa melakukan tes alkohol pada masing-masing lubang hidung. Kemungkinan yang ditemukan, kalau indera penciuman hilang, bisa jadi terdapat pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan pada lobus frontalis. Kemudian sistem saraf kranial 2, ini optikus, ya, sistem yang disebut dengan saraf optikus atau saraf 2. Kita bisa melakukan pemeriksaan saraf optikus dengan periksa lapang pandang dengan menggunakan senter atau dengan menggunakan benda kecil, ya. Kita bisa menemukan adanya kebutaan, ya, akibat kerusakan pada saraf kranial kedua atau optikus ini. Kemudian saraf kranial yang ketiga atau yang disebut dengan oculomotorius. Kita bisa melakukan tes ini dengan tes reaksi pupil dengan cahaya senter. Kita bisa menemukan beberapa kemungkinan adanya kebutaan bisa dikarenakan adanya paralisis pada saraf kranial ketiga atau oculomotorius ini. Kemudian saraf kranial keempat yang disebut dengan troklearis. Ini kita bisa melakukan pemeriksaan saraf 4 ini dengan mengkaji gerakan ekstraokuler. Kemungkinan yang ditemukan bisa terjadi strabismus atau bahasa Jawanya kerah, ya. Ini adanya strabismus itu bisa dikarenakan adanya paralisis daripada saraf kranial ketiga, yaitu oculomotorius, keempat, troklearis, dan keenam, nystagmus. Jadi strabismus itu bukan hanya karena troklearisnya saja, ya, tetapi bisa karena saraf paralisis pada 3 saraf, yaitu saraf kranial ketiga, oculomotorius, saraf kranial keempat, troklearis, dan saraf kranial keenam atau saraf kranial keenam. Kemudian nystagmus ini juga bisa terjadi pada gangguan tersebut. Kemudian saraf kranial kelima atau trigeminal ini bisa dilakukan pemeriksaan dengan raba kontraksi daerah temporal dan otot Manchester. Kita bisa menemukan hilangnya sensorik atau motorik karena kerusakan saraf kranial. Kemudian saraf kranial ke-6 atau abdusen, ini adanya paralisis pada saraf kranial ke-6. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya nystagmus yang tadi, ya, sudah disebutkan. Jadi strabismus itu bukan hanya karena paralisis saraf ketiga atau oculomotorius dan troklearis, tapi juga bisa juga karena adanya paralisis pada saraf ke-6, abdusen, ya. Selain itu juga bisa menimbulkan yang namanya nystagmus. Kemudian saraf kranial ke-7 atau facialis, ini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan meminta pasien untuk mengangkat kedua alis matanya, kemudian tersenyum dan cemberut. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan Bell palsy, ya, akan dijumpai adanya kerusakan pada saraf facialis. Kemudian saraf kranial ke-8 atau yang disebut dengan acousticus, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan tes Weber dan tes Rain, tes Karputala. Biasanya kemungkinan yang didapatkan bisa terjadi tuli konduksi. Kemudian saraf kranial ke-9 atau glossopharyngeus, ini bisa dilakukan pemeriksaan dengan meminta pasien untuk bersuara dan menelan. Kesulitan menelan, suara serak atau bindeng ini bisa dikarenakan adanya permasalahan pada saraf kranial ke-9 atau glossopharyngeus. Kemudian saraf kranial 10 yang disebut dengan saraf vagus, saraf kranial ke-10, ke-11, ya, aksesoris spinal. Ini bisa dengan cara suruh pasien memutar kepala, ya. Maka kalau ada masalah pada saraf kranial vagus dan 11 ini, maka kemungkinan ada kelemahan bisa terjadi, ya, pada saat memutar kepala. Kemudian saraf kranial ke-12 atau yang disebut dengan hipoglossal atau hipoglossus, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan meminta pasien untuk menjulurkan lidah, ya.
lidah secara keseluruhan dijulurkan. Lalu bagaimana nanti lidah itu? Apakah dia seperti apa ya? Kemungkinan yang dijumpai bisa terjadi atrofi, fasikulasi, atau penyimpangan ke sisi yang lemah. Jadi bisa jadi lidahnya mengecil ya, fasikulasi, atau dia menceng ya, tidak bisa lurus. Normalnya kalau kita menjulurkan lidah, lidahnya kan bisa lurus. Oke, itu kurang lebihnya. Kemudian kita masuk pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini bekerja di luar kendali kita. Dia mempersarafi seluruh otot polos, otot jantung, dan juga kelenjar endokrin, serta kelenjar eksokrin. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, yang mana dua sistem saraf ini bekerjanya saling berlawanan atau antagonis. Kita lihat sistem saraf otonom, sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik ini terdiri dari 25 simpul saraf atau ganglion yang berada di medula spinalis, yang kemudian disebut sebagai torakolumbar. Ya, keluar dari torak ke-1 sampai ke-12 dan vertebra lumbar, yaitu dari vertebra lumbar ke-1 sampai ke-3. Ya, totalnya ada 25 simpul saraf atau ganglion. Untuk saraf parasimpatik ini keluar dari otak, terdiri dari 4 saraf. Saraf ketiga yaitu oculomotorius, saraf ke-7 facialis, saraf ke-9 glossopharyngeus, dan saraf ke-10 vagus. Yang kemudian disebut dengan saraf kraniosakral karena dia keluar dari kranium dan sakral. Fungsi saraf otonom, misalnya ya di sini untuk parasimpatik ya, karena tadi kerjanya kan berlawanan ya, antagonis ya. Parasimpatik kalau dominan bekerja dia akan mengecilkan pupil, sementara kalau simpatik memperbesar pupil. Kemudian parasimpatik menstimulasi aliran darah, simpatik menghambat aliran darah. Parasimpatik memperlambat denyut jantung, simpatik mempercepat denyut jantung. Parasimpatik dominan bekerja akan membesarkan bronkus, sementara simpatik mengecilkan bronkus. Kemudian parasimpatik yang dominan bekerja akan menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, sementara saraf simpatik yang bekerja akan menghambat sekresi kelenjar pencernaan. Kemudian parasimpatik dominan bekerja akan mengerutkan kandung kemih, ya, atau mengkontraksikan kandung kemih, sementara simpatik dominan bekerja akan menghambat kontraksi daripada kandung kemih. Oke, ini gambaran saraf tepi dan juga saraf otonom ya, saraf tepi dan otonom. Oke, saraf tepi tadi terbagi menjadi saraf kranial, ya, yang mana saraf kranial ini saraf yang disadari, sementara otonom itu yang tidak disadari. Oke, ini gambarannya ya teman-teman, nanti bisa lihat lagi. Ini bagaimana matanya melebar ya, dia di bawah pengendali mana gitu. Ya, ini nanti sinambung dengan yang ada di sini. Kalau simpatik dominan ya pupilnya melebar. Kalau parasimpatiknya dominan ya pupilnya mengecil. Dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat ini ya, parasimpatik. Kalau parasimpatik itu lebih kepada pengosongan kandung kemih. Ini parasimpatik. Ini parasimpatik juga. Ini ya, sementara ini yang ganglia simpatik ya, meningkatkan kerja jantung, meningkatkan kerja sistem pernafasan dan sebagainya. Baik, sampai di sini ini konsep fisiologisnya ya. Otak beratnya itu 2% dari berat badan secara keseluruhan, di mana suplai darah ke otak itu adalah, walaupun beratnya cuma 2% dari berat badan, tetapi dia mendapatkan suplai darah yang banyak ya, termasuknya karena 15% dari cardiac output itu disampaikan ke otak. Sedangkan 20% itu oksigen itu dipakai untuk otak. Jadi 20% dari pemakaian oksigen tubuh itu dipakai untuk otak. Dan dalam sehari, otak ini butuh 4.000 kilokalori ATP, jadi banyak sekali.
Oleh karenanya, otak ini merupakan organ yang sangat rentan terhadap kekurangan oksigen dan glukosa. Jadi tidak bisa untuk kekurangan glukosa dan oksigen. Metabolismenya cenderung konstan tanpa istirahat. Berhenti itu kurang lebih hanya 10 detik, ya. Berhenti 10 detik saja ini dapat menimbulkan gangguan. Saya ulangi ya. Kalau kita melihat gambaran otak seperti ini, otak itu sebenarnya kecil ya, bagian yang kecil karena hanya 2% untuk menyumbangkan berat badan tubuh kita secara keseluruhan. Tetapi otak itu mendapatkan suplai darah yang cukup besar, yaitu 15% dari cardiac output atau dari darah yang dipompakan setiap menitnya oleh jantung. Dan 20% oksigen yang dipakai oleh tubuh, ya, 20% dari oksigen yang dipakai tubuh itu didistribusikan ke otak. Dan otak setiap harinya itu memproduksi atau membutuhkan ATP itu sekitar 4.000 kilokalori ATP. Jadi banyak sekali. Oleh karenanya, otak itu sangat rentan terhadap kekurangan oksigen dan glukosa. Metabolisme di otak itu cenderung konstan, ya, tidak ada istirahat atau tanpa istirahat. Istirahat 10 detik saja, ya, ini dapat menimbulkan gangguan. Konsep patologisnya ini berkaitan dengan gangguan fungsi saraf, terjadi bila sejumlah suplai darah ke otak tidak tercukupi, ya. Kemudian gangguan fungsi otak itu bisa meliputi penurunan kesadaran, penurunan respon pupil, perubahan gerak mata, perubahan suhu tubuh, perubahan respon motorik, disfagia atau perubahan komunikasi bahasa, agnosia atau kegagalan mengenali stimulus, demensia, ya, peningkatan tekanan intrakranial, dan sampai pada kematian daripada batang otak, yaitu kalau ada masalah patologis ya pada otak. Ini akan berkaitan dengan fungsi saraf. Oke. Berkaitan dengan perubahan kesadaran ya, biasanya ini dimulai dengan gangguan fungsi diencephalon yang ditandai dengan kebuntuan, kebingungan, letargi, dan akhirnya terjadi stupor. Terkait dengan perubahan respon pupil, ini terjadi biasanya karena kerusakan otak, bisa berupa pupil melebar, pupil mengecil, atau pupilnya sangat kecil. Perubahan gerakan mata yang normal terjadi karena korteks cerebri mampu mengontrol batang otak. Nah, bila cedera otak, maka korteks cerebri akan trauma, maka hal ini akan menyebabkan perubahan pada gerak mata. Perubahan suhu tubuh terjadi apabila pusat panas di hipotalamus tidak mampu lagi untuk mengendalikan stimulus panas. Kerusakan batang otak, keracunan, hiperemia, juga ini dapat menyebabkan perubahan suhu tubuh. Perubahan respon pergerakan terjadi apabila ada kerusakan batang otak. Hal ini terjadi bila sel otak tidak cukup oksigen karena suplai darah ke otak menurun. Disfagia terjadi karena hipoksia otak, kekurangan oksigen pada otak. Agnosia ini terjadi karena adanya kerusakan area sensorik di korteks cerebri. Sedangkan keadaan vegetatif persisten ini terjadi karena gangguan hemisfer otak. Seseorang bisa mengalami disorientasi waktu, tempat, dan ruang. Demensia ini terjadi karena gangguan fungsi intelektual yang disebabkan karena infeksi, trauma kapitis, tumor, dan keracunan obat. Selanjutnya, peningkatan tekanan intrakranial meliputi 3 tanda atau trial sign berupa udim, pupil, muntah, nyeri kepala yang hebat. Jadi ada udim pupil ya, muntah, nyeri kepala yang hebat. Tekanan intrakranial ini meningkat karena gangguan pembuluh darah otak, misalnya pada pasien stroke, bisa juga karena infeksi ya pada meningennya, atau bisa juga karena adanya tumor atau kanker otak. Pencetus tersering dari stroke adalah tekanan darah yang tinggi, ya, yang mana tentunya ini akan memicu, ya, tekanan darah yang tinggi ini akan memicu untuk terjadinya stroke.
Jadi sekali lagi, tanda peningkatan tekanan intrakranial adanya uding pupil, muntah, nyeri kepala yang hebat, bahkan sampai kepada penurunan kesadaran. Muntahnya biasanya adalah muntah yang proyektil ya, jadi kayak nyemprot muntahnya, bukan muntah yang biasa. Oke, itu dari saya untuk review anatomi fisiologi sistem persarafan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.